Sistem satuan dalam pengukuran. Dalam pengukuran besaran listrik maupun yang lain terdapat nilai dari satuan ukuran tersebut yang dikenal dengan sistem satuan. Sistem satuan dalam pengukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem satuan dasar atau besaran pokok dan sistem satuan turunan atau besaran turunan. Satuan adalah standar yang digunakan untuk mengukur dan menyatakan besaran-besaran dalam ilmu fisika dan bidang lainnya. Satuan dasar atau besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Satuan dari besaran pokok sudah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Sedangkan satuan turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok, karena besaran turunan ini disusun dari beberapa besaran pokok. Contohnya yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, dan daya. Medan magnet adalah ruang di sekitaran magnet yang menyebabkan magnet lain atau benda lain yang dapat mempengaruhi magnet tersebut tertarik atau tertolak. Medan magnet dapat dihasilkan oleh magnet, muatan yang bergerak, dan kawat berarus listrik. Medan magnet juga bisa terjadi secara alami ataupun buatan. Pada persamaan medan magnet, A adalah luas penampang dan B adalah kuat medan magnet, dan flux adalah flux magnetik. Adapun satuan standar internasional untuk luas penampang adalah meter kuadrat. Singkatnya, satuan medan magnet adalah Tesla. Sistem satuan internasional merupakan bentuk modern dari sistem metrik, dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang berpusat pada 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta satu set berisi 20 awalan untuk nama dan simbol satuan yang dapat digunakan saat menentukan kelipatan dan pecahan satuan. Konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Definisi dari pengukuran yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Secara umum atau sederhana adalah membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui nilainya. Alat ukur yang digunakan untuk keperluan pengukuran untuk mengetahui nilai suatu besaran atau suatu variabel. Karakteristik dasar alat ukur terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik. Karakteristik ini harus diperhatikan apabila alat tersebut digunakan untuk mengukur suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya berubah secara lambat laun. Karakteristik statis adalah hal-hal yang harus diperhitungkan bila alat ukur dipergunakan untuk mengukur suatu keadaan yang tidak bergantung pada waktu. Karakteristik yang kedua yaitu dinamis. Karakteristik ini yang menyatakan bagaimana kecepatan mengadakan perubahan dari suatu kedudukan ke kedudukan yang baru. Karakteristik statis terdiri dari ketelitian atau akurasi, kecermatan atau resolution, kepekaan atau sensitivity, keterbacaan atau reliability, histérisis, kesalahan, validitas, dan reliabilitas. Adapun karakteristik dinamis yaitu kecepatan atau respon dan kecermatan. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka yang ditaksir atau diragukan. Angka penting yang ditunjukkan oleh alat ukur dan dapat langsung kita baca nilainya disebut angka pasti, sedangkan angka yang tidak ditunjukkan oleh alat ukur dan tidak ada padanya tapi diwakilinya yang keberadaannya dapat ditaksir maka disebut angka taksiran. Gabungan dari kedua jenis angka inilah yang kemudian disebut sebagai angka penting.
Adapun aturan angka penting yaitu 1. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 yang didahului tanda koma adalah angka penting. 4. Angka 0 pada bilangan desimal yang besarnya di antara 0 dan 1, 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, sebelum dan sesudah tanda koma bukanlah angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang diberi tanda khusus bukanlah angka penting. Dan keenam yaitu notasi eksponen. Alat ukur listrik yaitu alat ukur listrik adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menghitung besaran-besaran listrik. Alat ukur listrik terbagi menjadi dua jenis yaitu alat ukur analog dan alat ukur digital. Adapun beberapa alat ukur listrik yaitu ohmmeter, frekuensimeter, voltmeter, ampermeter, megger, kWh meter, takometer, osiloskop, avometer, dan multimeter. Kalibrasi alat ukur listrik. Kalibrasi merupakan kegiatan membandingkan alat ukur dengan referensi atau prosedur pembuktian inilah yang disebut kalibrasi. Akurasi adalah hasil yang ditunjukkan oleh alat ukur menunjukkan ketidakpastian yang kecil. Contoh kalibrasi pada ampermeter yaitu ampermeter dan ampermeter standar dipasang secara seri untuk membandingkan arus yang melaluinya. Contoh kalibrasi voltmeter arus searah yaitu voltmeter dan voltmeter standar dipasang secara paralel untuk mengetahui nilai tegangan yang melewatinya. Komponen pasif terdiri dari resistor yaitu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Induktor yaitu komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kapasitor yaitu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Dan terakhir yaitu transformator, yaitu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain.